Ratusan pedagang kaki lima di bantaran Kanal Banjir Timur bentrok dengan petugas Satpol PP. Artis Catherine Wilson bersama petugas keamanan di rumahnya ditetapkan sebagai tersangka. Dua kapal asing yang tengah menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna ditangkap. Selamat malam pemirsa, Gibran Rakabuming Raka dan 7 pasangan bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan berpotensi melawan kota kosong di Pilkada Serentak 2020. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Tim gabungan Polrestabes Makassar membubarkan paksa komplotan pemuda yang melakukan aksi balap liar. Tidak hanya menahan dan menilang kendaraan pelaku, petugas juga menghukum pelaku dengan hukuman push up. Sejumlah pemuda pelaku balap liar di Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar sampai terjatuh karena panik menghindari razia petugas Polrestabes Makassar. Polisi kemudian mengejar pemuda lainnya yang kabur dengan motor. Dalam razia ini, polisi menangkap 7 pemuda pelaku balap liar dan amankan 3 unit sepeda motor. Selain menahan dan menilang kendaraan pelaku, petugas juga menghukum pelaku dengan push up untuk memberikan efek jera. Polrestabes Makassar mengatakan razia ini sebagai upaya menjaga Kamtibnas pada malam hari, utamanya aksi kelompok balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Tim penindak Polrestabes Makassar bersama dengan jajaran Patmor Polrestabes Makassar membubarkan balap liar di Jalan Bawakaraeng Veteran, di mana pada saat melintas kami sempat membubarkan akhirnya beberapa kendaraan sambil tabrakan, dan kendaraan yang sempat kami amankan sebanyak 3 unit bersama dengan para pelaku balap liar yang berjumlah 7 orang. Ke-7 orang serta barang bukti kami serahkan ke pihak Lantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Ratusan pedagang kaki lima di bantaran Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur bentrok dengan petugas Satpol PP sore tadi. Mereka menolak penertiban petugas saat PSBB transisi di Jakarta. Aksi saling dorong terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP saat penertiban PKL dalam rangka PSBB. Saling dorong ini akhirnya berujung pada aksi pukul. Seorang petugas Satpol dipukul seorang pedagang. Para pedagang di bantaran Kanal Banjir Timur ini menolak ditertibkan karena merasa sudah mengikuti protokol kesehatan. Mereka tetap ingin berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Sementara penertiban ini sebagai bentuk penerapan PSBB, sehingga para pedagang tetap dilarang berjualan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sudah kami diadakan pelarangan beberapa minggu yang lalu, dan sekarang juga karena ada perpanjangan kita juga melakukan perpanjangan. Dan instruksi dari wali kota bahwa untuk para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan, dilarang untuk berjualan di sepanjang BKT ini. Karena bagaimanapun di masa pandemi saat ini sangat membahayakan bagi keselamatan warga masyarakat. Untuk sterilisasi pedagang kaki lima di BKT ini kami terus lakukan dalam rangka untuk menekan jangan sampai terjadi peningkatan kasus pandemi COVID-19 di Jakarta Timur. Pemirsa, 8 bangunan hangus terbakar di Jalan Pulau Gebang Raya, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan kontrakan. Ada 2 kebakaran nih, rame banget.
Bangunan yang terdiri dari 6 kontrakan dan 2 rumah utama hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian dan berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur dengan menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut pemilik rumah dan kontrakan yang terbakar, api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kontrakan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sembilan 90 narapidana bandar narkoba dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Napi yang dipindahkan merupakan gembong narkoba dengan masa hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. 90 bandar narkoba dari berbagai lembaga permasyarakatan ini dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan dijaga Satuan Brimob Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa narapidana yang dipindahkan berkeluarga negaraan asing. Nantinya 53 narapidana akan ditempatkan di Lapas Karanganyar, sementara sisanya di Lapas Khusus Narkotika Nusa Kambangan. Mereka yang dipindahkan ini merupakan narapidana dengan hukuman berat serta memiliki tingkat kejahatan narkotika yang tinggi. Masa hukumannya hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Serta ada juga yang di bawah itu hukumannya, tapi diidentifikasi menjadi pengendali narkoba di luar. Sehingga yang bersangkutan juga dikirim di Nusa Kambangan ini. Pemindahan 90 narapidana bandar narkoba ke Nusa Kambangan kerap dilakukan. Sejauh ini sudah ada 228 narapidana kasus narkotika dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan sejak Juni kemarin. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Artis Catherine Wilson dan seorang petugas keamanan di rumahnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan narkoba sejak 2 bulan terakhir. Artis Catherine Wilson dan petugas keamanannya, J, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin Catherine Wilson terbukti mengandung zat metamfetamin. Catherine mendapatkan barang haram ini dari J yang membeli sabu dari seseorang berinisial A yang kini masih buron. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu sejak 2 bulan terakhir. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Terima kasih. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Yang bersangkutan adalah pengguna. Yang pertama, hasil tes urin positif. Kedua-duanya itu adalah metavitamin, baik cewek maupun J. Ya. Baik cewek maupun J. Hasil keterangan awal, pendalaman awal, yang bersangkutan pengakuannya baru sekitar 2 bulan menggunakan. Ya. Ini pengakuan awal, kami masih mendalami. Rencana akan kami tes dua-duanya rambutnya, ya, kami akan tes rambutnya nanti untuk kita bisa mengetahui sudah seberapa lama yang bersangkutan menggunakan barang haram ini. Nanti akan ketahuan. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya pada Jumat lalu di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 1 gram beserta alat isap di dalam tas artis yang akrab disapa Keket ini.
Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rama Romadona, Adrian, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Catherine Wilson tak hanya kali ini tersandung kasus hukum. Tahun 2014, Catherine sempat diperiksa KPK karena tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang. Selain itu, di tahun 2015, namanya kembali ramai diperbincangkan atas kasus prostitusi. Nama Catherine Wilson atau Keket muncul dalam ranah hukum pada awal tahun 2014. Publik dikejutkan oleh artis berdarah Indonesia Inggris ini karena tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang. Keket diketahui menerima 1 mobil mewah dari suami Bupati Tangerang Tubagus Khairi Wardana atau Wawan yang saat itu terjerat kasus korupsi alat kesehatan dan pencucian uang dalam kurun 2005 hingga 2012. Saat diperiksa, Keket mengakui bahwa Wawan memberi mobil seharga 650 juta rupiah kepada dirinya. Uang pembelian mobil itu diduga merupakan hasil pencucian uang kasus Wawan. Setahun setelahnya, yaitu pada Mei 2015, nama Catherine Wilson kembali mencuat. Namanya ramai diperbincangkan setelah polisi menangkap muncikari berinisial AA dan artis RA saat bertransaksi dengan pria hidung belang. Polisi menduga bahwa AA memiliki sederet nama artis yang tergabung dalam jaringan prostitusi. Waduh. Menanggapinya mungkin, Mbak? Ya orang sih boleh ngomong apa aja ya, tapi emang ada buktinya enggak gitu. Kini Catherine Wilson kembali berurusan dengan hukum. 2 paket sabu yang ditemukan di kediamannya menjadi tiket polisi untuk menjeratnya dengan kasus kepemilikan narkoba. Ratusan korban banjir Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mengungsi mengaku krisis air bersih. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.